masukkan pertama nomor, kemudian tanggal pembukuan sesuai dengan tanggal transaksi. Kemudian kita berikan nama akun. Karena kas yang bertambah, maka pertama di sini nanti contoh nama akunnya adalah kas di bank, berarti kas di bank dengan nomor rekeningnya 12. Kita posisikan dia di debit senilai 100 juta rupiah, nilainya 100 juta. Kemudian penyertaan modal, kas pada penyertaan modal, modal pemerintah desa dengan nomor akun 442. Kita posisikan dia di kredit dengan nama transaksi penyertaan modal pemerintah desa tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa dan para sahabat BUMDes, kembali lagi di Ulawang Wah Channel. Dan pada video kali ini saya akan berbagi terkait masalah bagaimana menyusun laporan keuangan BUMDes. Bagaimana sih itu laporan keuangan BUMDes? Apa-apa yang harus disusun atau apakah output dari laporan keuangan BUMDes tersebut? Sebelum kita melakukan latihan atau simulasi dalam jurnal dan posting di buku besar Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, ada beberapa hal mendasar yang perlu kita ketahui atau perlu kita pahami. Yang pertama yakni siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi dibagi menjadi 3, yakni terdiri dari input yang berisi tentang pencatatan. Jadi dibutuhkan dokumen atau transaksi, catatan transaksi. Dari catatan transaksi inilah atau dokumen inilah kita akan melakukan jurnal. Setelah itu kita masuk ke dalam proses pengklasifikasian, yang mana ini diposting dalam buku besar. Setelah diposting di buku besar, maka akan menghasilkan output yang berupa pelaporan, yakni laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Selanjutnya ada beberapa hal juga yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan latihan dan simulasi, yakni rumus dasar dalam neraca. Jadi aktiva harus seimbang atau sama dengan pasiva. Jadi ketika aktiva bertambah maka kita debit, dan ketika aktiva berkurang kita kredit. Sedangkan pasiva ketika bertambah maka kita kredit, sedangkan ketika pasiva berkurang maka kita debit. Jadi itu adalah rumus dasar dalam neraca. Namun ada 2 panduan khusus yang lebih terperinci lagi, yakni panduan dalam melakukan debit dan kredit. Jadi kategorinya aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Ini lebih rinci lagi. Jadi ini sangat jelas, misalnya contohnya ketika aset bertambah kita debit, ketika aset berkurang maka kita kredit, dan seterusnya. Jadi silahkan dipahami dulu panduan debit kredit ini. Jadi ini adalah contoh transaksi yang mana akan kita simulasikan atau mencoba untuk melakukan latihan terkait masalah jurnal dan posting di buku besar. Ini adalah nomor dan nama akun yang akan kita gunakan selama dalam penjurnalan dan posting di buku besar. Transaksi pertama yakni pada tanggal 3 Januari diterima penyertaan modal pemerintah desa senilai 100 juta rupiah melalui transfer bank.
jadi melalui transfer bank. Jadi ketika dianalisa ke dalam jurnal nantinya ini penyertaan modal pemerintah desa, dan secara otomatis kas di bank akan bertambah. Jadi cara penjurnalannya yakni, jadi kita berikan pertama nomor, kemudian tanggal pembukuan sesuai dengan tanggal transaksi, kemudian kita berikan nama akun. Karena kas yang bertambah, maka pertama di sini nanti contoh nama akunnya adalah kas di bank, berarti kas di bank dengan nomor rekeningnya 12. Kita posisikan dia di debit senilai 100 juta rupiah, nilainya 100 juta. Kemudian penyertaan modal, kas pada penyertaan modal, modal pemerintah desa dengan nomor akun 4, kita posisikan dia di kredit dengan nama transaksi penyertaan modal pemerintah desa tahun 2020. Pertanyaannya sekarang, kenapa kas di bank diposisikan di debit dan penyertaan modal pemerintah desa setelah 2019 diposisikan di kredit, atau bahasanya kas di bank pada penyertaan modal? Karena kas itu masuk dalam kategori aset, maka ketika aset bertambah maka kita debit. Jadi sudah benarkan kita debit. Sedangkan penyertaan modal pemerintah desa, ketika modal bertambah maka kita kredit. Selanjutnya kita posting di buku besar. Caranya cukup mudah, cukup perhatikan nomor akunnya. Jadi nomor akun 1.2. Jadi kita klik buku banknya, nanti kas di bank dengan tanggal transaksi 3 Januari dengan uraian, yakni uraiannya kita ambil yang uraian ini, penyertaan modal. Yang kita posisikan dia di debit karena sesuai dengan di sini pada jurnal. Dan selanjutnya kita isi 4.2. yang kita cari 4.2 sama dengan yang tadi. Kita isi dulu tanggalnya, kemudian uraiannya, kemudian kita sisihkan di kredit, kemudian kita isikan referensinya jurnal pertama. Selanjutnya yakni transaksi yang kedua, yakni tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari. Uraiannya yakni disalurkan panjar modal unit usaha ke unit pengelola masing-masing. Simpan pinjam 30 juta. Jadi di sini kita pilih daftar di bawah nama akun, panjar ke unit simpan pinjam.
perdagangan 15 juta. Unit perdagangan. Selanjutnya unit peternakan 40 juta. Selanjutnya yang berpengaruh adalah kas di bank. Pikir ini sangat jelas, Banjar unit simpan pinjam diposisikan di debit karena Banjar ini jelas masuk dalam aktiva. Ketika aktiva bertambah maka kita debit, maka kita posisikan di debit, atau kita gunakan panduan karena Banjar masuk dalam kategori aset, maka ketika aset bertambah kita debit. Jadi sama. Kemudian kas di bank, karena kas di bank ini masuk dalam kategori aktiva lancar atau aset lancar, maka ketika aset lancar, aset berkurang karena kas di bank kita berkurang, maka kita posisikan di kredit, kita posisikan dia di kredit. Pada transaksi ini, yakni
pengelola unit simpan pinjam melaporkan ke BUMDes bahwa telah digunakan dana sebesar 24 juta kepada 4 orang masyarakat sebagai nasabah peminjam masing-masing senilai 6 juta rupiah. Jadi pada transaksi ini piutang kita bertambah karena nasabah itu adalah piutang atau peminjam itu adalah piutang, jadi piutang kita bertambah. Sementara karena kita memberikan piutang atau memberikan uang ke nasabah sebagai pinjaman kepada nasabah, maka secara otomatis panjar yang telah tadi kita terima di sini, panjar dari simpan pinjam akan berkurang. Maka dalam bahasa jurnalnya yakni piutang dagang atau piutang usaha pada panjar unit simpan pinjam. Jadi dengan uraian pemberian pinjaman kepada 4 orang nasabah. Sekarang kita posting di buku besar. Pada transaksi ini jadi terdapat nasabah telah membayar dari 3 orang masing-masing 548.000. Jadi di sini saya catat, maka hasilnya 1.644.000. Jadi kenapa membayarnya 548? Ini sehubungan dengan transaksi yang sebelumnya, yakni dengan besaran pinjaman yang 6 juta, maka angsuran pokok itu yakni 6 juta dibagi 12, maka angsuran pokoknya adalah 500.000. Sedangkan angsuran bunganya yakni 6 juta dikali 0,8%, karena di sini untuk pengelola 0,2% dan untuk BUMDes 0,8%. Jadi ini untuk angsuran BUMDes dikali 0,8% dan ini untuk pengelola. Dan ini maka total angsuran sebenarnya adalah 560. Tetapi karena yang dimasukkan ke BUMDes hanyalah angsuran pokok tambah angsuran untuk BUMDes, maka besaran yang dibayar adalah 548.000 rupiah. Jadi ini. Maka yang berpengaruh dalam transaksi ini yakni kas tunai kita bertambah karena nasabah membayar, dan secara otomatis juga bahwa piutang atau pinjaman nasabah kita berkurang dan kita juga mendapatkan pendapatan bunga. Jadi secara otomatis pendapatan dari unit simpan pinjam bertambah. Jadi maka dalam bahasa jurnalnya kas tunai
kas tunai bertambah, maka kita debit, karena kas tunai adalah aset. Ketika aset bertambah kita debit. Sementara piutang juga adalah aset. Ketika aset berkurang karena pinjaman pokok berkurang, maka kita kredit dengan besaran 1.500.000 karena pinjaman pokoknya 500 dikali 3, maka 1.500.000. Dan pendapatan dari simpan pinjam bertambah, maka pendapatan, ketika pendapatan bertambah maka kita kredit. Sekarang kita posting di buku besar. Dalam transaksi ini, jadi dalam pencatatan ini terdapat dua jenis transaksi, yakni transaksi yang pertama adalah pembelian barang dagangan, dan kemudian transaksi kedua adalah penjualan. Dalam transaksi pertama ini persediaan barang dagangan bertambah, tetapi uang panjar kita berkurang. Sedangkan transaksi yang kedua ini kas tunai kita bertambah karena pada hasil penjualan, dan secara otomatis persediaan barang dagangan kita berkurang. Jadi inilah pencatatannya dalam jurnal. Persediaan barang dagangan kita bertambah di debit karena persediaan barang masuk dalam kategori aset. Kemudian panjar ke unit perdagangan berkurang, jadi panjar juga dalam masuk kategori aset. Aset berkurang kita kredit. Jadi dalam bahasanya pembelajaran barang dagangan. Kemudian transaksi keduanya yakni kas tunai bertambah, berarti aset bertambah kita debit. Kemudian persediaan barang dagangan, jadi ini adalah pokoknya, jadi harga dasarnya jadi 160.000. Jadi di sini karena dalam transaksi tadi dijelaskan bahwa keuntungannya adalah 20%, jadi keuntungannya 20%, jadi 1.200.000 dikali 20%. Kemudian penjualan barangnya, yakni persediaan barangnya senilai 80%. Jadi dalam pencatatan ini juga terdapat dua jenis transaksi, yang mana transaksi pertama pada saat pembelian anak sapi, kemudian transaksi kedua pada saat diserah terimakan. Jadi dalam transaksi pertama ini persediaan barang kita atau ternak kita bertambah yakni dengan senilai 17 dikali 1.200.000. Jadi ini 17 dikali 1.200.000 hasilnya 20.400.000. Jadi secara otomatis uang panjar juga akan nanti berkurang, uang panjar pada peternakan. Kemudian diserahkan transaksi kedua pada saat penyerahan ini berarti secara otomatis juga
Jadi persediaan barang tadi yang sudah ada berkurang dalam transaksi yang kedua ini. Berarti berkurang karena diserahkan ke 4 orang, berarti kita mendapatkan nasabah baru atau piutang karena diserahkan. Jadi kita mendapatkan 4 orang piutang usaha. Jadi dengan senilai yakni 1.200.000 dikali 12, karena di sini masing-masing diserap berapa? Karena kenapa 12? Karena masih ada tersisa 5 anak sapi. Jadi 12 kurang 5 berarti ada sebanyak 12 yang diserahkan. Jadi 12 ini dikali 1.200.000, jadi itulah nilainya. Jadi 14.400.000 itu adalah total piutang. Jadi ini adalah cara penjurnalannya dalam 2 transaksi tadi yang bersamaan. Persediaan barang dagangan usaha atau barang ternak kita tadi bertambah, maka seketika aset bertambah kita debit. Kemudian panjar di unit peternakan yang berkurang, jadi ketika aset berkurang kita posisikan di kredit. Kemudian dalam transaksi serah terima tadi 12 ekor, jadi secara otomatis piutang dagang usaha kita bertambah sebesar 14.400.000 dan persediaan barang atau persediaan ternak tadi berkurang. Jadi kita posisikan di kredit. Jadi pada transaksi ini yakni pengurus BUMDes membeli barang elektronik atau aset tetap, jadi maka secara otomatis barang elektronik bertambah, aset tetap bertambah, sedangkan kas di bank berkurang karena transfer lewat rekening maka lewat kas bank. Jadi pencatatan dalam jurnal untuk beli 1 unit kulkas minuman merek LG ini yakni barang elektronik atau aset tetap bertambah maka diposisikan di debit, kas di bank atau aset lancar berkurang maka diposisikan di kredit. Jadi pada transaksi ini ada pengembalian dari unit peternakan sebesar 19.600 secara tunai, maka pada bahasa jurnalnya nanti yakni secara otomatis kas tunai bertambah, sedangkan sisa atau panjar kepada panjar di unit peternakan berkurang. Kas tunai bertambah atau aset lancar bertambah maka kita posisikan jadi debit, sedangkan panjar unit peternakan atau panjar unit peternakan itu masih dalam kategori aset lancar berkurang maka posisikan di kredit. Jadi pada transaksi ini ada 3 jenis transaksi secara bersamaan, yakni yang pertama permintaan tambahan panjar oleh unit simpan pinjam, kemudian yang kedua adalah tambahan pinjaman,
Kemudian yang ketiga adalah adanya pembayaran dari nasabah. Dalam transaksi yang pertama ini, maka yang berpengaruh adalah panjar ke unit simpan pinjam bertambah dan kas di bank berkurang karena dilaksanakan secara transfer. Kemudian yang kedua, jadi telah disalurkan pinjaman berarti piutang usaha kita bertambah, sedangkan panjar untuk simpan pinjam berkurang. Dan untuk transaksi yang ketiga ini adalah berarti kas tunai kita bertambah, jadi kas tunai bertambah, sedangkan piutang dari nasabah, jadi jumlah asuran pokoknya pasti berkurang, dan ada pendapatan bunga, jadi ada pendapatan bunga yang kita dapatkan. Jadi ini adalah cara penjurnalannya dari ketiga transaksi yang bersamaan tadi, yang mana transaksi pertama yakni pemberian tambahan modal, maka panjar unit disimpan pinjam berarti ini adalah aset, maka aset bertambah maka kita debit. Kemudian ketika kas yang berpengaruh adalah kas di bank karena dilakukan secara transfer, maka kas di bank berkurang maka kita bisa di kredit. Sedangkan yang kedua yakni pemberian pinjaman, jadi terhubung dengan pemberian pinjaman maka piutang kita bertambah yang sebesar 6 juta dan panjar unit simpan pinjam kita berkurang, jadi diposisikan di kredit. Dan untuk yang transaksi yang ketiga yakni penerimaan ansuran dari dua nasabah, yakni jadi setelah terima ansurannya pasti secara otomatis kas tunai kita bertambah sebesar 1.096. Sedangkan piutang jadi pokok pinjaman dari tadi berkurang sebesar 1 juta, jadi aset berkurang kita posisikan di kredit. Dan pendapatan dari unit simpan pinjam berarti di sini ada pendapatan, berarti pendapatan dari unit simpan pinjam bertambah. Karena ketika pendapatan bertambah kita posisikan di kredit. Jadi semua jenis transaksi sudah kita catat di jurnal dan sudah kita posting di buku bank. Sekarang kita bisa lihat, jadi di sini neracanya akan secara otomatis di sini akan terisi. Kemudian laporan laba ruginya, jadi ini adalah laporan laba ruginya. Jadi dari transaksi tadi kita memiliki laba keuntungan sebesar Rp480.000, dan dari laporan perubahan modalnya ini nanti secara otomatis juga akan terisi, dan dari juga laporan arus kasnya juga akan secara otomatis nantinya di sini terisi. Jadi itulah tadi jadi latihan atau simulasi kita terkait masalah bagaimana melakukan atau menjurnal kemudian memposting di buku besar. Dan semoga video ini dapat membantu para sahabat-sahabat BUMDes dalam melakukan atau menyusun laporan keuangan BUMDes. Jadi baik kita akan jurnalnya, buku besar dalam dan menyusun nanti terkait neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan